Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Riset, kembali kita bertemu dalam kaset Kajian Riset. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang latar belakang dari sebuah penelitian. Ya, kita tahu mungkin untuk menulis proposal itu teman-teman ada yang template-nya 3 bab ya, bab 1, bab 2, bab 3 ya. Bab 1 ada bab pendahuluan ya, di mana penulisan ini dimulai selalu dengan latar belakang. Ya. Latar belakang itu sebenarnya isinya apa sih? Gitu ya. Latar belakang ini sebenarnya peneliti menyampaikan permasalahan apa yang akan diteliti, ya. Mengapa peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut dan mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan. Peneliti juga perlu menyampaikan gap penelitian. Artinya apa? Artinya hal-hal apa saja yang terkait dengan topik yang sudah banyak dilakukan oleh orang lain dan hal-hal apa yang belum dilakukan. Nah, di sini kita akan melakukan penelitian terkait aspek yang belum diteliti oleh peneliti-peneliti selanjutnya, atau biasa disebut dengan gap penelitian. Nah, jadi latar belakang itu berisi tentang interpretasi penulis mengenai permasalahan atau topik yang ingin diteliti. Ya, kalaupun memang ada bagian atau kajian dari literatur di latar belakang itu tidak terlalu banyak, akan berbeda nanti dengan bab kedua. Ya. Jadi sekali lagi perlu diingat, latar belakang itu adalah interpretasi peneliti berkaitan dengan permasalahan atau topik yang akan diteliti, gitu ya. Nah, untuk latar belakang ini teman-teman perlu mengingat, ya. Yang pertama, kita menuliskannya dalam bentuk piramida terbalik. Piramida terbalik itu maksudnya apa? Kita bicara dari hal-hal yang umum ke hal yang khusus, ya. Jangan menuliskannya dalam bentuk piramida dari yang khusus ke umum. Ya, atau menuliskannya dalam bentuk obat nyamuk ya, obat nyamuk zaman kuno ya, yang muter-muter gitu ya. Jadi ingat, kita menuliskan latar belakang dalam bentuk umum ke khusus atau piramida terbalik. Ya. Kemudian kita bicara tentang bagaimana kondisi saat ini mengenai topik yang diteliti. Ya, kita punya fakta mungkin dari penelitian sebelumnya atau dari data-data yang ada. Ya. Itu bisa diangkat di latar belakang, disampaikan di latar belakang. Ya. Kemudian kita juga perlu menyampaikan hal-hal apa yang sudah diteliti dan yang belum diteliti, sehingga kita bisa meneliti hal-hal yang belum diteliti di sini. Ya. Lalu kemudian kita sampaikan mengapa menurut kita penelitian ini penting untuk dilakukan. Nah, kalau kita sudah bisa menyampaikan itu semua dengan baik, itu insya Allah akan menjadi latar belakang yang kata orang bunyi latar belakangnya. Jadi menulis latar belakang itu tidaklah susah, sobat semuanya ya. Akan tetapi memang perlu effort ya. Kita perlu membaca beberapa literatur terlebih dahulu untuk menajamkan latar belakang kita. Kita perlu mencari tahu fakta, kondisi kekinian, ada data dari penelitian sebelumnya atau data dari sumber-sumber yang terpercaya, gitu ya. Dan kita bisa mengisi gap penelitian. Oke, nah itu tadi hal-hal yang harus ada di latar belakang kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui latar belakang kita itu terbaik? Ya, kadang-kadang sobat semuanya itu yang menulis itu jarang melakukan self evaluasi atau melakukan proofread, membaca ulang. Ya, mestinya kita harus melakukan self evaluation, gitu ya. Kalau kita menuliskan latar belakang, apa yang kita perlu evaluasi? Yang pertama, kita bisa menanyakan sendiri kepada diri kita. Kita baca lagi latar belakang kita. 1. Apakah saya sudah menuliskannya dalam bentuk piramida terbalik dari umum ke khusus? Teman-teman yang bisa menjawabnya. Kalau sudah, berarti sudah aman. Ya, kalau belum, berarti perlu di-revise, perlu direvisi latar belakangnya. Yang kedua, apakah saya menyampaikan interest saya, ya, mengapa saya tertarik melakukan penelitian ini, gitu ya. Yang ketiga, apakah kita atau teman-teman sebagai peneliti sudah menyampaikan data dan fakta terupdate terkait dengan topik yang diteliti. Yang keempat, apakah saya sebagai peneliti sudah menuliskan gap penelitian di latar belakang saya? Kalau seandainya belum, berarti latar belakangnya masih bolong, masih belum sempurna, perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, apakah saya sudah menyampaikan penelitian ini, apa pentingnya untuk dilakukan? Ya, jadi mengapa penelitian ini penting dilakukan?
Nah, kalau teman-teman sudah menjawab semua permasalahan itu dengan baik, sebuah pertanyaan-pertanyaan tadi self-solution dengan baik, artinya latar belakangnya sudah oke punya, sudah cakep. Jadi teman-teman bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Apa itu? Menentukan rumusan masalah atau menyusun rumusan masalah. Oke, bagaimana cara kita menyusun rumusan masalah dan hal-hal apa yang harus kita perhatikan ketika kita memformulasikan rumusan masalah kita? Kita bisa lihat di kaset episode berikutnya. Sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di kaset berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.